Bapak Yusriski dan Bapak Darwin, terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di sesi panel discussion yang kita bersama-sama akan membahas mengenai green financing dan juga sustainability and the future growth. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini, dan saya di sesi ini kita juga akan persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada speakers kami, langsung saja angkat tangannya dan nanti organizers kami akan memberikan mic-nya untuk Anda. Dan untuk pertanyaan pertama saya ini, of course I'm going to ask the expert Bapak Darwin nih. Bapak, PT SMI ini kan menjadi perusahaan pertama Bapak ya untuk merilis green bonds di Indonesia. Nah, bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu mungkin untuk beberapa yang tidak mengerti apa sih sebenarnya itu green bond dan bagaimana progres dan juga program ini? Baik, terima kasih Mbak Amelia. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya terima kasih kepada OCBC yang mudah mengundang kami di dalam forum ini. Dan tentunya dengan senang hati kami ingin menyampaikan juga beberapa pengalaman yang sudah kita lakukan di dalam konteks pembiayaan hijau di Indonesia. Menjawab pertanyaan Mbak Amelia terkait dengan green bond di Indonesia. Kami, mungkin saya cerita sedikit dulu ya dari latar belakang kami seperti apa sebetulnya. Kami ini adalah lembaga keuangan non-bank, berbeda mungkin dengan OCBC perbankan, kami di industri keuangan non-bank, yang kebetulan bidang usahanya bergerak di pembiayaan infrastruktur. Kami 100% dimiliki oleh pemerintah sebagai BUMN, dan dalam perjalanan kami sebagai lembaga keuangan non-bank untuk pembiayaan infrastruktur ini, kita terus bertransisi untuk menjadi yang disebut dengan Development Finance Institution untuk Indonesia. Saat ini kami sedang merancang transformasi lebih lanjut terkait dengan transisi kita menjadi Development Finance. Nah, kami sendiri mencoba membalans antara kegiatan komersial, kegiatan pembiayaan dengan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di Indonesia dengan misi development itu tadi. Nah, salah satunya kita wujudkan dalam konteks sebagai lembaga keuangan kita melakukan penggalangan dana atau perayaan dana fundraising melalui pemanfaatan instrumen-instrumen yang memang sudah menjadi mainstream yang terjadi di konteks global seperti yang dilakukan dalam konteks green bond. Green bond adalah salah satu upaya kami untuk memperoleh pendanaan dari capital market dengan melalui penerbitan surat utang, di mana surat utang ini memiliki underlying tertentu yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung proyek-proyek hijau. Kebetulan dalam konteks kami sebagai pembiayaan infrastruktur adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau. Seperti apa proyek infrastruktur hijau? Tentunya proyek-proyek yang berkaitan dengan renewable energy, proyek yang berkaitan dengan energi efisiensi, bahkan juga mungkin ada konteks pemanfaatan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan transportasi yang jauh lebih mengurangi emisi karbon seperti transportasi publik. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai satu underlying untuk kami melakukan penerbitan surat utang di capital market Indonesia yang kita gunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan proyek-proyek dimaksud. Dalam pelaksanaannya memang kita harus disiplin untuk selalu melaporkan pencapaian tidak hanya dari sisi aspek komersial dari kupon maupun yield yang juga kita, tapi kita juga harus melakukan monitoring pencapaian dari kontribusi emisi gas yang kita bisa kurangi. Nah, inilah yang nanti kita bentuk dalam satu reporting khusus yang disebut dengan Green Bond Impact Report yang kami harus selalu sampaikan, publikasikan sehingga investor-investor surat utang kami, bonds kami bisa memonitor sejauh mana progres dari pembiayaan yang mereka lakukan melalui pembelian surat utang yang kita terbitkan. Nah, di sisi lain juga dengan Green Bond Report ini kita juga bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman investor, karena investor juga mereka pastinya ada tuntutan tersendiri, baik itu yang sifatnya voluntary ataupun by regulatory ya, yang mereka memiliki kesadaran untuk bagaimana bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk dalam upaya mengurangi emisi karbon di dunia sehingga kita bisa mencapai atau menjaga tingkat suhu bumi tidak melebihi lebih dari 1 derajat atau 1,5
derajat ke depannya. Itu yang voluntary. Regulatory, beberapa investor, utamanya investor institusional, mereka juga sudah di-require untuk lebih banyak aktif untuk melakukan kegiatan penempatan dananya untuk proyek-proyek atau untuk aset-aset yang bersifat hijau itu tadi. Tentunya ini membuka opportunity buat kami memanfaatkan dana tersebut yang kita bisa salurkan untuk pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Mungkin sebagai pembuka pengenalan itu dulu mungkin Mbak Amalia. Terima kasih banyak Bapak Darwin dan Bapak Yusriski sebagai Ketua Kadin untuk Net Zero Hub. Mungkin banyak sekali di antara kita yang ingin tahu nih sebenarnya apa sih bagaimana informasi what is the meaning of Net Zero Hub dari Kadin ini. Dan Kadin sudah mendirikan Net Zero Hub ini sejak pertengahan tahun lalu Bapak ya. Nah bagaimana nih programnya dan salah satu program ini adalah asistensi perusahaan. What does that mean dan bagaimana perkembangannya Pak? Terima kasih Mbak. Bapak dan Ibu semua, perkenalkan nama saya Yus. Saya Head of Kadin Net Zero Hub. This platform tuh dibikin waktu kita pulang dari, sebenarnya dibikin idenya pada saat kita di Glasgow, COP26 tahun 2021 ketika Pak Presiden mengajak Kadin untuk bersama-sama ke COP26 di mana itu adalah conference UN untuk climate change, dan saat itu semua pemimpin negara melakukan updated long term strategi dalam pencapaian climate strategi setiap negara. Nah, disitulah kemudian pemerintah Presiden kemudian pledge komitmen Indonesia dalam mencapai net zero 2060. Pertanyaannya sederhana nih Pak Presiden. Kalian ngapain bisnis gitu? Terus terang saya dan Ketum dan kita berapa lah gitu ya, waktu itu nggak banyak, masih bingung juga mau ngapain gitu ya. Tapi kita sudah sadar ketika di Glasgow itu banyak sekali, ya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mulai merasakan bagaimana misalnya ada CBAM di EU ya, di market Eropa ada CBAM itu CBAM is Carbon Border Adjustment Mechanism, di mana EU market sudah menentukan bahwa batas ambang atau cap dari setiap produk yang masuk ke Europe market akan dibatasi carbon emissionnya. Misalnya bupen inilah gitu ya, kalau mereka import dari negara luar maka yang boleh diperdagangkan di sana hanya dengan karbon yang batasnya let's say 300 gram misalnya per ini atau berapalah gitu ya. Nah, cap itulah yang harus dipenuhi oleh setiap produk yang mau masuk. Which is what? Setiap produk harus bisa mendisclose berapa memproduksi satu buah pena ini atau pen ini. Bukan lagi price-nya, tetapi juga emission-nya. Nah, itu dari sisi EU market-nya. Tapi company-company the likes of Nike, Adidas, Zara, H&M gitu ya, company-company global ini sekarang Bapak dan Ibu itu sudah sepertiga dari total market cap atau sekitar 2.200 lebih perusahaan dunia yang worth kira-kira tadi saya bilang sepertiga market cap dunia itu sudah pledge net zero based on science ya, science based target initiative atau disebut SBTI. Nah, bayangkan dengan 38 triliun US dollar market cap globally itu sebuah economic power untuk mendrive supply chain mereka di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tadi saya bilang, apparel saja itu kira-kira sekitar 1,7 minimum, 1,7 juta jobs, ya, labor yang involved dalam supply chain untuk model kayak Nike, Adidas, H&M dan sebagainya. Ya, pabriknya atau company-nya dari tier 1 sampai tier 3 mungkin Bapak dan Ibu sebagian yang juga adalah corporate client-nya OCBC NSB juga sudah merasakan juga bagaimana mereka mendrive manufaktur atau supply chain mereka untuk memenuhi target-target pengurangan emisi karena scope 3 emission which is the supply chain, the whole value chain itu harus dihitung menjadi bagian dari emisi those principal company. Jadi mau nggak mau kita semua harus ikut. Makanya waktu itu kita bilang ke Presiden, Pak, don't worry Pak, NDC itu Pak, Nationally Determined Contribution, yang janji pemerintah semua negara kepada UN, itu bisa, itu nggak ada mandatory, itu nggak ada penaltinya Pak. So one country can be a free rider in this climate
movement. Ya, artinya Bapak dan Ibu kalau negara kita nggak ngapa-ngapain, Pak, the rest of the world do their homework. Our children, ya cucu-cucu kita masih bisa lihat langit biru, sea level masih bisa terjaga, Pak. Tetapi bisnis cannot be free rider, Pak. Tadi saya bilang, ini apparel, semuanya kita nggak bisa ekspor lagi, bos. Nggak ada yang mau beli kita lagi. The company yang tadi saya bilang, principal itu, mereka sudah sign UN Fashion Charter, di luar mereka committed to be net zero company, Pak. UN Fashion Charter itu bilang, 2025, ini salah satu komponen pentingnya yang perlu saya kasih tahu. The latest 2030, mereka harus coal phase out dari setiap produk yang mereka, sepatu kita ini, sepatu apparel lah. Nggak boleh ada lagi coal, Pak. Bapak lihatnya RPTL PLN. Gimana kita mau nggak ada coal? Kita punya peak emission tuh 2037, Bapak-Bapak. Jadi, jangan takut, Pak. Bisnis nggak bisa free rider. Kita punya langit biru, sea level kita masih terjaga, anak cucu kita nggak punya ekonomi. So we all dead. Ya saya bilang ke Pak Presiden, Pak, tenang Pak, Bapak mah bisa nggak ada penaltinya Pak. Kita mati duluan Pak, bisnis ya. Pak Presiden mikir, oh iya juga ya. Iya, jadi Bapak jangan ngomong kita nggak apa-ngapain. Ancaman yang paling nyata itu bukan buat negara, bos. Buat kita, bisnis, bapak-bapak semua. Yang punya manufaktur, yang punya industri. Benar nggak Pak? Hari ini nyata kan, datangin sama prinsipal untuk ngitung emisi, untuk ngurangin emisi. Ya, tenang. Kali ini Net Zero Hub bisa bantu. Kita punya corporate assistance program is 6 to 18 months program to assist company, mulai dari doing the baselining, helping you to do the baselining, ngitung inventory of emission, sampai goal setting. Ya, bikin goal setting kapan Bapak nurunin emisi sampai ketemu net zero. And then bisa pledge di SBTi. Itu sampai 18 month. Kita bisa bantu. Itu dulu deh. Baik, terima kasih Bapak Yusrizky. Nah, pada Bapak Darwin tentu kita kalau lihat sejak pandemi hingga saat ini ya, all the taglines and tag words itu it includes the words seperti berkelanjutan, sustainability dan juga efficiency. Nah, saya lihat nih a little bit of numbers for you Bapak. Pada tahun 2022 PT SMI kembali menyalurkan pembiayaan berkelanjutan Bapak ya, sebesar 500 atau mencapai 500 juta US dollars untuk proyek-proyek hijau. Nah, strategi ini seperti apa Bapak dan dampaknya ini bagaimana? Ya, mungkin menyambung juga yang tadi disampaikan sebelumnya terkait dengan green bond. Tadi juga Pak Rizky menyampaikan bahwa pentingnya kita sudah harus memperhatikan aspek sustainability, green ke depan karena memang ini akan berdampak sangat krusial terkait dengan bisnis maupun juga bahkan hidup kita ya, seperti itu. Nah, SMI memang kita menggerakkan pembiayaan yang berkelanjutan ini sudah kita gagas sejak tahun 2015, di mana pelaksanaannya itu tentunya perlu melalui beberapa tahapan. Yang jelas kita harus menetapkan dulu posisi kita di mana melalui yang disebut dengan prinsipal. Kita harus ada prinsip-prinsip yang harus kita kelola, yang harus kita pegang, yang berkaitan dengan aspek kepedulian kita terhadap lingkungan dan aspek pedulian kita terkait dengan sosial. Dan itu harus di-govern sedemikian rupa di dalam proses bisnis yang kita lakukan, sehingga kita bisa menyampaikan dan kita bisa mengedukasi bahkan mitra-mitra kita untuk bisa melakukan hal serupa. Karena memang tujuan akhirnya yang tadi digambarkan ya, kita ingin semua ini bertujuan untuk kembali memitigasi akibat terburuk dari sebuah perubahan iklim, seperti itu. Nah, 500 juta yang seperti digambarkan tadi itu sebetulnya salah satu figur yang kita lakukan, sebetulnya lebih besar dari itu. Kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan karena kita lembaga keuangan non-bank, sama seperti perbankan kita juga melakukan pemberian pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur yang berwawasan hijau. Kemudian juga kita dalam proses pembiayaan itu kita juga menerapkan disiplin terkait dengan prinsip-prinsip tadi, lingkungan sosial. Tidak hanya menerapkan prinsip itu, tapi kita juga mendampingi bagaimana mitra-mitra kita, para pengembang proyek-proyek infrastruktur bisa menyiapkan dokumentasi yang diperlukan, meluncurkan langkah kerja, menerapkannya, bahkan sampai nanti melaporkannya. Harapan kami tentunya dengan mereka disiplin melakukan itu, ke depan mereka memiliki akses
kepada sejumlah dukungan, termasuk juga dukungan dana, termasuk juga penerbitan green bond, sehingga bisa mereka mengakses dana-dana yang relatif lebih kompetitif untuk mereka bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Itu tujuan dari kami sebetulnya, dan berkaitan dengan strategi lainnya, sebetulnya ini kita juga peruntukkan tidak hanya proyek infrastruktur yang berkaitan dengan renewable saja, tapi kita juga masuk ke proyek-proyek infrastruktur yang juga dilatangani oleh pemerintah daerah, proyek-proyek di daerah, seperti mereka membangun dari sisi ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, itu juga kita support di situ dengan kita memberikan pembiayaan ke pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah membangun proyek-proyek mitigasi adaptasi perubahan iklim itu tadi yang kita kemudian dampingi di dalam proses perjalanannya, sehingga itu membuahkan hasil pertumbuhan kredit kita di pembiayaan berkelanjutan atau sustainable financing ini setiap tahunnya tumbuh lebih dari angka 20%. Jadi memang sangat menarik karena ini juga yang juga dari sisi sumber pendanaan membangun reputasi kita, sehingga kita juga bisa mengakses dana-dana yang memang dikelola sebagai bagian dari komitmen global tadi dalam konteks perubahan iklim, termasuk dana-dana yang ada di dana-dana perubahan iklim atau climate fund. Nah inilah yang mungkin juga menjadi salah satu tujuan kita. Sehingga ke depan Indonesia memiliki sejumlah option untuk tetap membangun, tapi tetap juga menjaga tingkat komitmen kita dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Demikian mungkin Mbak. Terima kasih banyak Pak Darwin, dan mungkin seperti kita ketahui ya, untuk membuat suatu program ataupun misi yang luar biasa dan sangat penting seperti ini tanpa pasti ada tantangannya ya. Nah Pak Rizky, kita berbicara soal tantangan Bapak Rizky, bagaimana minat industri Indonesia menurut Bapak melihat dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ini menuju ekonomi rendah karbon? Apa saja mungkin tantangan-tantangan yang Bapak telah mungkin come across atau telah Bapak lihat dan juga notice, tantangan apa saja mungkin agar dapat perusahaan-perusahaan Indonesia diajak untuk mengimplementasikan program-program yang lebih hijau atau lebih sustainable? Ya, pertama ini kan semua masih dalam konteks voluntary movement ya, karena ya seperti yang kita semua mungkin juga bapak-bapak semua juga mengerti lah, memahami belum ada mandatory drive dari regulation dari pemerintah. Oleh karena itu sebenarnya kalau dilihat dari kita sekarang udah punya 57 perusahaan Indonesia yang kita kemarin launching di B20, di Indonesia Net Zero Summit di B20 last year. Itu ada 57 perusahaan hasil dari kerja 6 bulan kita. This 57 company itu dari macam-macam industri. Cuman satu drivernya, fear, ya, ketakutan. Takut kehilangan order, takut kehilangan investor, takut kehilangan principals, ya, takut nggak bisa ekspor lagi. Dan itu nyata, ya. Jadi kalau ditanya sekarang hari ini saya ini I'm investment guy, I'm not climate guy, ya. Saya ngerjain butik investment house saya sendiri. Hari ini sampai hari ini saya udah nggak ngerjain bisnis sama sekali Bapak Ibu. Makanya saya agak lagi komplain juga nih sebenarnya. Karena setiap hari sekarang didatengin banyak perusahaan Indonesia untuk minta bantuan. Tadi itu drive-nya takut. Ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya mindset. Karena ibaratkan gini, kita ini ada di ruangan ini, kita minum, makan, belanja, hidup, nafas, segala macam. Ekonomi yang kita pegang, yang kita pakai untuk menghitung income dan expense kita itu sudah biasa di ruangan ini yang high carbon, kira-kira gitu. And now we have to move to another room, di mana di situ matematiknya berubah semua Pak Ibu. It's a low carbon. Ya. Ketika kita pindah, kita perlu ada transitional cost kan, right? And the transitional cost itu jangan dianggap 5 tahun Pak. Bayangkan negara aja 2050, 2060. Company-company model kayak Nike, Adidas dan sebagainya tadi itu 2050 semua. Kenapa 2050? Karena mid of the century adalah milestone yang ditentukan oleh Paris Agreement. Based on science. Ini bukan cuma angka dari langit ya. Itu ditentukan 1.5 degree. So we have to be aligned with 1.5 degree. Otherwise catastrophe will be happening every single day. Pak, Ibu, kalau boleh usul nih, pulang ke rumah, buka Netflix, tonton Breaking Boundaries.
Breaking Boundaries. Udah nonton belum? Belum ada. Please nonton Breaking Boundaries. Itu adalah film datang dari hasil dari risetnya para climate scientist tergabung dalam IPCC. Jadi ada 7 dari 9 indikator kesehatan planet ini, 7 ini sudah melewati boundariesnya, ya. Yang sebagian sudah melewati titik tipping point dari oranye ke ke merah, di mana itu irreversible, nggak bisa balik lagi Bapak Ibu. Mengerikan sekali. 3 yang masih tersisa adalah climate, temperatur salah satunya. Ini yang sekarang per hari ini kita hidup dengan cara hidup kita masing-masing, ya, masih pakai mobil combustion kan, listrik masih pakai nyala AC sembarangan kan, nggak pakai energy efficiency dan sebagainya kan. Per hari ini 1.5 degree 2023. 2050 masih 27 tahun lagi. Kira-kira trajectory kita akan sampai di 2050 adalah 2,3 derajat. Sorry Pak, saya bukan nakut-nakutin, but that's true. Kemarin tanggal 17 keluar lagi film, it's a science, ya, based on science, namanya Extrapolation di Apple. Bapak tonton, Ibu nonton. Saya juga baru nonton nih, 4 series tapi baru 3 series. Yang 4 baru keluar besok Jumat, per Jumat dia keluar. Itu Pak, kalau 2030 menurut science, this is the last decade for all of us to do something buat climate. Kalau terlewat 2030, ya semua milestones bisa dilihat di Breaking Boundaries ya. Maka di film yang kedua tadi saya bilang, itu scene-nya kira-kira 2037 sampai 2070. Mengerikan sekali. Kejadian 2037 sampai 2070 mereka trajectory, mereka bikin extrapolation ya seperti apa? Watch the movie. Extrapolation. Tetap Pak. Nah saya mau bilang balik lagi. Jadi Bapak dan Ibu, tantangannya adalah bagaimana kita membuat mindset perubahan ke ruang sebelah. Itu tidak memakai 2-3 tahun. Jangan pakai cost benefit dengan cara yang sama. Ingat, financial risk sekarang ini, saya tadi ngomong sama teman-teman OCBC, itu harus include di dalamnya adalah climate risk. Karena kita nggak pernah tahu lagi, tiba-tiba ada banjir rob, tiba-tiba ada ini, itu, dan sebagainya yang terjadi. Alam begitu berubah dengan cepat, apalagi di agriculture. Ya. Semuanya disalahkan alam, padahal itu adalah resiko nyata. Nah oleh karena itu sebenarnya sekarang kita tidak bisa lagi tumbuh hidup ke depan dengan cara business as usual. There is no longer business as usual itu relevan. Makanya kami di Kadin mengatakan sekarang ini melihat dari challenge yang ada, ya, the only viable pathway for growth di bisnis adalah ini Pak, low carbon platform, pindah ke ruang sebelah. Ya, tapi jangan pakai short term minded gitu, mindset, jangan. Jadi problem utama kita, challenge-nya adalah teman-teman itu di mindset. Komitmen ada, and then yang kedua adalah antara komitmen, ambisi, oke yuk kita berubah, sama kondisi realita. Apa itu? Di enabling ecosystem kita belum punya. Ya jangan ngomong dulu regulation. With the absence of regulation, incentive, yang diperlukan Bapak Ibu adalah enabling ecosystem. One of them OCBC, NASB, because they is a committed net zero committed bank. Mereka sudah punya komitmennya. Bahkan produk mereka sudah ada untuk mengincentivize. Inilah bagian dari enabler sebenarnya. SME, dia part of enabler. Yang masih banyak teknologinya apa, solutionnya seperti apa. Ya, lalu bagaimana kita mengukurnya? Ini yang dikembangkan oleh Kadin untuk bikin enablernya, enabling ekosistemnya. So your ambition become reality. Itu kira-kira challenge kita dan itu pekerjaan, again ya, bukan 2-3 tahun, it's a long journey. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Yusriski, pernyataan dan juga
realization yang bagus sekali ya. And this is the realization that we all need. It is the sense of urgency that will help us to wake us up ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan buka kepada audience untuk yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk angkat tangan dan juga ya Bapak kami persilakan. Terima kasih, thank you. Pertanyaannya buat Pak Yus. Ya, ini fear di industri kita juga kita merasakan hal yang sama. Karena big brand sudah bicara 2025 kita nggak boleh pakai coal lagi. Seperti H&M. Kenapa? Industri apa? Tekstil, barang semana. Oh, barang mana ya? Buana ya. Okay. Ya, kebetulan saya ketua asosiasinya. Oh, siap. Jadi 2025 big brand udah ngomong coal itu nggak boleh. Ya, tapi saya udah berkali-kali ngomong kita mesti transform pindah ke gas. Ya, tapi problemnya kita tanya ke pemerintah, roadmap gas pipeline dari pemerintah itu belum jelas. Ya, kita minta bantu, makanya tempoh hari saya ngomong dengan Kadin, kita mau nanya, kebetulan sentral tekstil itu ada di Bandung dan di Solo, 2 kota itu. Dan kebetulan 2 lokasi ini belum ada gas pipeline-nya. Ya, kalau seandainya pemerintah harus ngebantu, kita fear banget. Setelah 2025 kita mesti jualan kemana nih? Ya, berarti kan ekspor, big brand, Nike, Adidas, H&M udah gak mau. Di lokal kita diserang barang China. Ya, jadi mungkin perlu dipikirkan bersama. Saya juga dengan Pak Erick Thohir pernah ngomong, Pak roadmapnya gimana nih? Kita perlu bantuan pemerintah juga gitu. Nanti minta tolong dibantu sama Pak Yus, sama Pak Ketum. Ya, siap. Ya, makasih. Nah, jadi ini benar nih. Kalau kita bicara one by one, there are a lot of enabler yang dibutuhkan. But of course, Kadin as a being part of the stakeholder, pingin kalau bisa bikin systemic change, gitu ya. Ya, again, kita jangan ngomong pemerintah harus ngapain ya, karena semuanya harus bergerak. Dan ada tadi drive dari prinsipal seperti itu aja, buat kita ini sebuah tanda bahwa kita semua harus bergotong royong. But the principle is there is no way ya Pak, Bapak sendirian untuk menjadi net zero, nggak ada. Semua kita harus bareng-bareng. We have to build coalition lah. Kenapa? Karena scope tadi aja kalau emisi kan ada scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, 2 saya mungkin kalau saya suppliernya beliau akan menjadi scope 3-nya beliau kan. And then kemudian scope 1, 2 beliau adalah scope 3-nya lagi si H&M kalau beliau langsung jual ke H&M. So there is no one Pak bisa sendirian. Makanya enabling ecosystem ini berantai karena di industri bisnis, di bisnis Pak, tidak boleh ada leakage Pak yang namanya emission. Dihitung terus Pak sampai ujung. Bahkan sampai kepada user, betul ya Pak? Sampai ke klien Pak. Ya, jadi scope 3 itu bukan cuma ke belakang, sampai ke depan. Use of goods itu dihitung Pak. Ya makanya kenapa ada recycling lagi, ada what they call it circular economy kan ditarik lagi tuh barang. Karena takutnya dibakar sama, udah dipakai bajunya beliau, udah gak dipakai lagi sama kita customer, dibuang, dibakar. Jadi emisi. Harus tarik ulang lagi. Itulah dunia hari ini. So you can imagine the dynamic is different Bapak dan Ibu hari ini. Kalau kita mau serius jaga planet ini untuk tetap bisa dihidupi sama anak cucu kita. Dari film yang 2 tadi saya sebut, tolong tonton supaya kita semua bukan cuman di sini ya mengerti tapi juga di sini Bu. Ya, thank you Pak, noted, thank you. Terima kasih banyak Mbak Yus. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan untuk angkat tangan. Baiklah, oke. Kalau gitu, as we've already baik. Kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Yus lagi, Pak. Saya mengerti tentang concern climate change yang temperaturnya tambah kritis, naik sampai critical point. Cuman saya ingin menanyakan untuk Pak Yus, terutama untuk Government of Indonesia ya, pemerintah Indonesia, dalam sisi dari aspek keadilannya. Sebagai bisnis mau nggak mau kita, apalagi kalau yang marketnya ke EU ataupun Amerika, like it or not we have to comply ya.
Walaupun saya juga bingung dengan pernyataan Bapak tadi, kalau lebih dari 60% source dari energi kita adalah coal. Saya kebetulan terlibat di industri pembangkit, dan saya bisa pastikan mungkin untuk 50 tahun ke depan Indonesia masih akan rely more than half daripada energinya itu adalah coal. Apalagi industri di Indonesia itu sebagian besar di Indonesia bagian barat, di mana the most viable adalah coal. Gas adanya di Indonesia bagian timur. It's very expensive untuk membawa gas dari Indonesia timur ke Indonesia bagian barat. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah ada effort dari pemerintah Indonesia juga untuk meng-counter argument bahwa negara berkembang seperti Indonesia juga harus menerapkan net zero energy ataupun green energy di semua produk yang akan diekspor ke Europe, knowing bahwa, jadi saya mengibaratkan begini, dari dulu katakanlah awal abad ke-20 sampai sekarang critical udah naik 5%, kita udah cuma tinggal 3,5, dalam waktu 17 tahun, 10 tahun akan naik 5%, semuanya harus menanggung 1,5% kenaikan itu sama rata. Padahal yang menyebabkan naik dari 0 sampai 3% itu mostly adalah Western countries. Apakah mereka bersedia untuk menanggung kenaikan 3% itu? Apakah itu diperhitungkan sama dengan beban negara berkembang menanggung yang 1,5% kenaikan temperatur? Ini tentu tidak bisa dilakukan dari sisi bisnis. Ini lebih banyak mungkin dari sisi diplomatis. Argumen dengan science, argumen dengan commercial judgment-nya. Saya terus terang juga concern bahwa, waduh repot dong. Apa namanya, mau ekspor sepatu dihitung energinya yang sekarang. Tapi Nike 50 tahun yang lalu produce atau perusahaan tekstil di mana, di Manchester di Inggris 80 tahun yang lalu produce coal dan sebagainya tidak diperhitungkan. Yang kedua adalah knowing bahwa Indonesia a tropical country dan kita contribute quite a lot dari oksigen yang apa namanya di-emit ke atmosfer, apakah itu juga diperhitungkan? Comparable misalnya dengan Saudi Arabia yang produce 30% of the world oil. No hutan sama sekali gitu. Jadi saya akan melihat di sini apakah ada pertimbangan dan approach dari pemerintah Indonesia untuk men-counter efek itu terhadap businessman kita, terutama dari sisi keadilannya ini loh. Negara berkembang terhadap negara yang develop, padahal sebagian besar atau majority kalau menurut saya kenaikan temperatur atau climate ini awal-awalnya disebabkan oleh Western industrialization gitu. Tapi kita yang kena getahnya karena kita mereka mengekspor aja yang dulunya pabriknya di sono digeser ke Cina, digeser ke Vietnam, digeser ke Indonesia. Kita yang suruh nanggung apa namanya cost of climate change-nya itu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Salah satu bentuk dari menjadi katakanlah output dari perdebatan itu yang itu terjadi di setiap, saya dengar sih di setiap COP ya, di setiap pertemuan di FCCC. Bagaimana keadilan atau just transition ini terjadi buat kami, buat kita developing countries. Dan kemudian muncullah $100 billion per year commitment of the G7 of the developed countries untuk developing countries untuk membantu transisi lebih cepat. Tapi sampai sekarang hanya sekian negara yang committed, termasuk Amerika yang sempat pull out dari perjanjian Paris Agreement zamannya Trump. But sekarang kalau Bapak lihat ada misalnya JETP, the Just Energy Transition Partnership yang $20 billion kita dapat. Itu Pak, kalau menurut saya salah satu realisasinya. But that's not enough of course. Kita perlu sekitar, kalau hitungan kami Kadin dengan WRI, World Resource Institute untuk industrial decarbonization aja Pak, untuk bantu bapak-bapak industri aja. Di luar kelistrikan ya Pak, karena kelistrikan kita nggak bisa ngapa-ngapain.
The power sector is owned by the government ya, kalau di Indonesia. Maka kalau di industri aja alone kita butuh sekitar 46 billion dollar ya untuk bangun infrastruktur kayak tadi beliau bilang gas atau bahkan biomass misalnya kalau mau pindah langsung ke yang low carbon. Sampai kemudian jadi untuk infrastruktur, industri infrastruktur ya kita perlu, untuk human capital kita perlu, untuk R&D, innovation, technology, solution, clean energy and so on kita perlu. Satu lagi apa ya, ada 4 komponen yang kami tadinya nggak mau ikutan JETP Kak. Tetapi kemudian the JETP come to me ya early this year, mereka ketok pintu, Pak Yus bisa nggak saya channel uang JETP ke industri? Why? Saya bilang kenapa? Saya pikir kita nggak include karena itu kan bagian dari pemerintah punya G2G kan. Mereka bilang enggak Pak, kita melihat bahwa perlu ada channel masuk ke industri karena kalian bakal berhadapan banyak sama market tadi itu, si BAM lah, kemudian US sejak Biden kan juga punya policy yang luar biasa gitu ya. Jadi kita bilang oke, saya mau ikutan. Sekarang mereka bikin desk khusus untuk industrial decarbonization yang di luar dari urusan sektor kelistrikan. So saya bilang mungkin saya nggak perlu 20 miliar, saya perlu lebih. Gimana? Ya, satu. Yang kedua, if you look at the supply chain, I mean the enabler buat industri, ekosistemnya belum kebangun loh di Indonesia. But the listrik, the power sector, easy Pak. Sorry ya, saya bukan menggampangkan. Bapak bangun transmission, Jawa Bali, Bali Sumatera, tembus Kalimantan, tembus lagi sampai ke Papua Pak. Itu air dari Papua bisa sampai ke Jawa Pak. PLTA-nya. It's all green, right? The problem with the renewable energy di kelistrikan adalah Bapak kan nggak bisa pindahin air sungai di Mamberamo Pak ke Jawa. Seperti Bapak pindahkan coal ke Jawa. The energy primernya harus tetap di sana, Bapak transmit gitu kan. So we need to have the infrastructure. But the problem with electricity sektor adalah menurut saya market structure. Bapak bayangkan ya Pak, mohon maaf sekali nih. Solar panel Bapak tahu kan, hari ini ribut di Indonesia doang Pak. Tiap hari Bapak saya datengin anak-anak MIT, anak-anak dari Stanford. Nanya, Om, saya panggil Om. Kenapa ya? Tiap hari solar panel tuh di seluruh dunia tuh kayaknya economical. Why this country nanya economic feasibility of solar panel? Kira-kira apa Bos? Apakah solar panel di Indonesia beda Pak dengan di Afrika atau di Jepang atau di Brisbane? Sama Pak. Harganya commoditized sama. Yang beda, the market structure. You lift up, angkat itu coal subsidy, any technology renewable di Indonesia feasible. Benar nggak? Angkat dong, coba cabut $70, biarkan market. That's the market structure yang menurut saya distorted Bos. Dan itu diamini sama semua orang. As simple as that, kalau menurut saya. Nah jadi balik lagi, kalau saya ngelihatnya ini perlu ada, ya mereka harus ngisi gapnya. Dan itu uang Pak, nggak bisa, develop country itu harus janji. Jadi kalau saya industrial decarbonization, kebutuhan beliau, kebutuhan kita ganti biomass, ganti heat exchanger untuk capture energy efficiency dan sebagainya, minta Pak, dan minta. Mau bentuknya apa, strukturnya apa, biar mereka pikirin, SME, biar perbankan pikirin. Pokoknya kita minta. Kalau nggak kebantu Bos, tenggelam kita. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Yus, Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Speakers kami luar biasa sekali expertise-nya. And thank you very much gentlemen. Tentu, when there is good purpose, there will be good profit. And thank you so much gentlemen for inspiring us to create value by doing the right thing.